ini sebenarnya Masya Allah. Ayat ini ibaratnya minuman segar di tengah musim panas yang begitu terik. Karena siapapun ketika mendapatkan ayat ini untuk direalisasikan pada kehidupan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka Allah yang akan menunjukkan jalannya. Maka ayat ini sebenarnya menjadi obat bagi kita semuanya. Dan ini bisa menjadi penyegar di tengah teriknya matahari yang membakar kerongkongan kita. Maka contohnya, siapapun yang hari ini sedang hijrah, lalu dia melewati betapa beratnya perjalanan hijrah, maka harusnya jiwa yang sedang merasakan beratnya perjalanan hijrah mendengar ayat Allah yang berfirman dengan kalamnya. Siapapun yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka kami akan menunjukkan jalannya. Ini ayat juga tepat sekali kepada siapapun yang hari ini sedang berjuang untuk berbakti kepada orang tua, merawat orang tua. Saya banyak sekali mendengar kisah-kisah nyata dari orang-orang yang menjadi circle saya dalam dakwah. Banyak dari teman-teman saya menjumpai ibunya sudah kehilangan ingatan, tidak ingat lagi kepada anaknya. Padahal anaknya punya kewajiban untuk terus merawat sang ibu ketika sudah mulai kehilangan ayatnya. Ketika berat kita sedang merawat ibu kita, memenuhi permintaan mereka, mengulang-ulang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditujukan mereka terus-menerus kepada kita. Ketika mereka sudah mendera penyakit kepikunan dalam berpikir mereka, ayat ini tepat. Ayat ini harus diingat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka kamilah yang akan menunjukkan jalan kami. Dan itu merupakan janji kompensasi yang Allah akan berikan kepada siapapun yang bersungguh-sungguh pada jalan kami. Ayat ini juga kita bisa kaitkan pada konteks kehidupan ketika kita sedang mendapati orang menjalani terapi untuk meninggalkan zina, meninggalkan narkoba, ataupun orang-orang yang sedang berusaha mendisiplinkan ibadah, atau orang-orang yang sedang merawat orang-orang yang berkebutuhan khusus. Maka siapapun hari ini yang sedang diberikan oleh Allah kesempatan untuk merawat orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ada ibu-ibu yang memiliki anak-anak yang sangat membutuhkan kehadiran orang lain berkebutuhan khusus, entah itu autis, entah itu Down syndrome, entah itu cerebral palsy. Maka sesungguhnya ayat ini kalau betul-betul kita hadirkan pada setiap langkah, gerak dan gerik kita ketika kita ingat bahwasanya siapapun yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka sesungguhnya kami akan menunjukkan jalan kami, maka ayat ini memberikan kepada kita kesegaran untuk terus menatap hari-hari ke depan dengan pandangan ridho dan pandangan kegembiraan dan keceriaan. Perhatikan video ini. Kita melihat pada video di belakang ini ada orang yang ditakdirkan. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, tetapi mampu bertahan hidup ketika dia terus berusaha. Dan Allah yang memudahkan apa yang dia usahakan. Walaupun notabene mungkin dia bukan orang yang beriman, tapi keterbatasan ketika disikapi dengan kesungguhan mengalahkan keterbatasan itu menjadikan Allah memberikan beberapa kemudahan untuknya. Walaupun secara logika sejatinya mungkin dia sulit mendapatkan itu. Perhatikan video ini. Video ini kalau kita perhatikan, video ini mantap, Masya Allah ya. Dia ditakdirkan untuk tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Tapi segala keterbatasan yang dia miliki tidak menjadikan dia menyerah pada kondisi dan keadaan. Dia melompat melebihi keterbatasan yang dia dapatkan. Sampai akhirnya Allah mudahkan dia untuk mendapatkan keterampilan walaupun hanya dengan mulutnya dan anggota badan yang lainnya. Yang ingin saya bangun ketika saya menampilkan video yang baru saja kita lihat adalah kalaulah mereka yang terbatas kakinya, yang terbatas kakinya, tangannya, ketika mereka bersungguh-sungguh untuk melawan keterbatasan itu, mereka mampu melewati batasan-batasan keterbatasan itu dan mereka mampu mengerjakan layaknya orang normal mengerjakan itu dalam perkara duniawi ketika mereka kehilangan tangan dan kakinya. Sekarang mari kita bayangkan kalau setiap dari kita manusia betul-betul bersungguh-sungguh pada jalan keimanan, ketika kita memiliki segala macam ujian, lalu kita tetap bersungguh-sungguh pada jalan Allah, kira-kira apa saja yang akan didapatkan mereka yang telah bersungguh-sungguh pada jalan ini ketika mereka betul-betul memberikan pengorbanan, karena sesungguhnya
hasil yang Allah berikan terkadang sesuai dengan proses pengorbanan yang telah ditumpahkan. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami apa yang pernah disampaikan oleh para ulama. Al-ilmu yu'tika alama yu'tika minal juhdi. Sesungguhnya ilmu akan memberikan kepadamu kefahaman sesuai dengan tingkat pengorbanan yang kamu berikan ketika mencari ilmu. Kalau kita sering bertanya, kenapa saya ketika menghafalkan Al-Baqarah tidak kunjung hafal? Jawabannya simpel. Mungkin kamu belum bersungguh-sungguh sampai Allah belum menunjukkan jalan kamu untuk menghafalkan surat Al-Baqarah. Kenapa saya belum mendapatkan istri yang solihah yang ingin saya dapatkan? Mungkin Allah belum mendapatkan kamu bersungguh-sungguh dalam doa sampai Allah belum memberikan kepadamu istri yang solihah. Karena sesungguhnya Allah sudah memberikan kepada kita sebuah perkara yang membuat kita yakin, yang membuat kita tahu dan kita beriman. Siapapun yang bersungguh-sungguh, Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka yang bersungguh-sungguh. Allah yang tunjukkan jalannya. Dan Allah membersamai dia dalam setiap kebaikan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Inilah yang menjadikan kita memahami. Sabarlah di ruang tunggu ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Ingat, surat Al-Ankabut ayat 69. Siapapun yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka kami akan menunjukkan jalannya. Ayat ini letaknya pada posisi 69. Ayat yang pertama pada surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat yang pertama yang menjadi sebuah penerang dari ayat 69 adalah, apakah kalian akan mengira, mengatakan diri kami beriman dan tidak diuji? Maka sesungguhnya jawaban telah kita dapatkan itu pada ayat 69. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betapa Masya Allah, siapapun yang mereka selalu memberikan apapun pengorbanan yang mereka berikan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan oleh mereka. Inilah yang menjadikan kita selalu memegang kaidah ayat ini dalam setiap kehidupan kita. Memegang kaidah ayat ini dalam setiap perkara urusan kita. Ketika kita merasa berat dalam perjalanan iman kita, ketahuilah jalan iman memang tidak bertabur bunga. Jalan iman memang tidak bertabur coklat. Jalan iman tidak bertabur dengan minyak yang membuat kita menghirup baunya yang wangi. Tapi jalan iman itu memberikan kepada kita pilihan yang sulit. Jalan iman itu memberikan kepada kita pilihan-pilihan berduli yang sebenarnya tidak disukai oleh jiwa kita. Tapi siapapun yang dia selalu mengikuti jalan ini, jalan keimanan ini, mengikuti betapa beratnya dalam setiap ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan, Allah yang akan memberikan petunjuknya kepada mereka. Saya ingat, banyak para ulama itu menjadi besar disebabkan karena kesungguhan mereka ketika mereka belajar. Saya teringat kepada salah satu ulama besar yang beliau bercerita tentang salah satu keluarganya, yaitu kakeknya. Kakeknya itu merupakan ulama besar. Kisah ini dimulai dari sesuatu yang sangat unik, tetapi ini merupakan kisah nyata yang saya dapatkan dari salah satu video seorang syekh besar. Ada seorang wanita yang datang kepada Hafar. Hafar itu penggali kuburan. Lalu meminta supaya digalikan kuburan untuk keluarganya. Maka Hafar ini menggalikan kuburan. Lalu ketika sudah selesai, datanglah mayitnya dan akhirnya dikuburkan. Tidak banyak orang datang mengantarkan mayat itu. Karena memang mayatnya bukanlah orang yang terkenal. Mungkin orang biasa yang tidak sedih, yang akhirnya tidak orang banyak mengikutinya. Ketika dia dimakamkan untuk terakhir kalinya. Tapi sang Hafar, sang penggali kuburan ini kaget ketika akan menggali kuburan, ketika sedang memasukkan jenazah ke liang lahatnya, dia melihat betapa kuburan itu tiba-tiba dilapangkan sejauh mata memandang. Dan seakan-akan mayat itu dijemput oleh dua penumpang berkuda yang sangat indah. Bagaimana fisiknya? Maka penggali kuburan itu mencoba untuk bertanya kepada orang di sekitar dan ternyata dia baru tahu tidak ada yang melihat pemandangan itu kecuali dirinya sendiri. Gemetar dia. Sampai akhirnya dia dikuburkan. Beberapa lama waktu kemudian berlalu, dia menyimpan kisah yang dia saksikan sendiri. Ternyata wanita itu datang kembali. Dan ketika datang kembali,
Maka kemudian dia berkata kepada penggali kuburan, tolong galikan kembali kuburan untuk keluarga saya. Maka sang Hafar ini sebenarnya sudah mulai bertanya, ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan, saya melihat kejadian luar biasa. Lalu kemudian digalikanlah yang kedua kalinya untuk keluarga dari sang wanita ini. Dan ketika beliau sudah menyelesaikan pekerjaannya, jenazah datang. Itu pun dalam kondisi tidak banyak orang yang mengikuti dan bertakziah mengikuti ketika dia dikuburkan ke liang lahat. Ketika sudah diikuti sampai ke liang lahatnya, tiba-tiba sang penggali kuburan melihat kembali apa yang pernah dia lihat ketika menguburkan sebelumnya. Tiba-tiba kuburan itu dilapangkan sejauh mata memandang dan dijemput dua penumpang berkuda yang sangat rupawan jenazahnya. Sampai akhirnya dia pingsan. Karena ini kedua kalinya dia melihat kejadian itu. Bangun dari mimpinya, orang tersebut sudah dikuburkan, sudah digunduk dengan tanah. Maka penggali kuburan ini mendatangi wanita tersebut dan bertanya, kamu ini siapa? Dan siapa yang baru saja kamu kuburkan? Dan sebelumnya saya juga menguburkan orang sebelumnya. Maka wanita ini sempat berkata, saya lagi sedih. Kenapa kamu menginterogasi saya? Saya cuma pengen tahu saja. Karena saya betul-betul terpesona. Dua orang keluargamu yang saya kuburkan, saya melihat pemandangannya dijadikan seluas-luasnya seakan-akan tidak ada ujungnya dan begitu indah. Dan saya menjumpai dua keluargamu yang saya kuburkan dijemput dengan dua penumpang berkuda yang sangat indah dan rupawan. Maka sang wanita itu sembari menahan isak tangisnya berkata, yang kamu kuburkan pertama itu adalah anakku, dia pencari ilmu tetapi tidak terkenal. Yang kedua adalah seorang Najjar. Kalian tahu Najjar? Najjar itu seorang pengumpul pohon-pohon ataupun kayu, pengumpul kayu dan pemotong kayu. Maka kemudian sang penggali kuburan itu berkata dalam hatinya, apa istimewanya pemotong kayu sampai dia mendapatkan sebagaimana kedudukan yang pertama. Lalu sang ibu, wanita tersebut sebelum ditanya sudah menjawab. Karena tidaklah dia memotong kayu, tidaklah dia mengumpulkan kayu, menjualnya, kecuali sebagian besar dari apa yang dia dapatkan dalam rezekinya, dia berikan kepada abangnya untuk mendapatkan ilmu ketika dia menjadi penuntut ilmu. Masya Allah. Jadi yang pertama, menjadi penuntut ilmu karena usaha yang dilakukan oleh saudaranya ketika dia bekerja untuk menebang pohon dan menebang kayu. Masya Allah. Ketika sang penggali kuburan ini mendapatkan kisah yang semacam itu, beliau langsung betul-betul penasaran. Saya harus mendatangi gurunya. Orang yang saya lihat betul bagaimana kuburnya itu dilapangkan oleh Allah dan aku melihat bagaimana kuburnya itu dijemput dengan dua penumpang kuda yang sangat rupawan. Didatangilah syekh. Didatangilah kemudian ulama besar yang merupakan kakek dari sang ulama yang menceritakan kisah ini. Lalu kemudian penggali kubur itu berkata, saya ingin belajar. Ulama besar itu berkata kepadanya, kamu sudah tua, rambutmu sudah beruban. Apa yang menjadikan kamu kemudian akan mendapatkan ilmu dari apa yang saya ajarkan kepadamu? Saya akan bersungguh-sungguh untuk mempelajari. Karena aku tahu kemuliaan yang aku lihat dengan mata kepalaku. Usianya tidak lagi muda. Sang Hafar ini akhirnya belajar setelah melewati angka 50 tahun. Dan tahukah antum? Kesungguhan dia berbuah manis. Akhirnya dia menjadi ulama besar pula yang terkenal. Namanya adalah Abdurrahman Al-Haffar. Yaitu adalah seorang ulama yang namanya adalah Abdurrahman. Al-Haffar itu julukannya. Abdurrahman, penggali kubur yang dia mendapatkan hidayah untuk belajar ketika usianya tidak lagi muda. Ketika melihat kejadian dia ketika menguburkan satu jenazah dan melihat bagaimana kuburnya itu dilapangkan sejauh mata memandang. Disitulah kita memahami. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan ditunjukkan jalannya. Bukankah Nabi Ibrahim ketika bersungguh-sungguh menerima cobaan, ujian yang didapatkan ketika dakwah, Allah tunjukkan. Sampai Allah mengarahkan dia ke kota Makkah yang akan menjadi pusat peradaban Islam dan kaum muslimin. Bukankah Rasulullah ketika beliau bersungguh-sungguh pada jalan ini, sampai beliau terusir dari kota Mekah, Allah kirimkan kepadanya kota Madinah. Kota yang tidak pernah terbesit dalam pikiran Rasulullah. Karena Rasulullah itu berpikirnya beliau akan pindah ke Tabuk.
Beliau itu akan hijrah ke Khaybar. Tapi ternyata beliau itu dipindahkan ke kota Yathrib. Allah yang menunjukkan. Sampai akhirnya kota Yathrib menjadi kota Madinah yang memenangkan dakwahnya Rasulullah. Dengan gemilang. Tidak sampai 11 tahun. Hanya 10 tahun saja. Tapi sudah memenangkan agama Rasulullah. Kepada setiap pemegang kebenaran. Bersabarlah. Bersungguh-sungguhlah. Allah yang akan menunjukkan jalan ini. Kepada mereka, ibu dan bapak yang sedang mendapatkan titipan anak berkebutuhan khusus, bersungguh-sungguhlah. Allah yang akan menunjukkan jalannya. Kepada mereka yang hari ini sedang merasakan beratnya taubat, beratnya hijrah, bersungguh-sungguhlah dalam jalan ini. Karena sesungguhnya Allah yang akan menunjukkan jalan-jalan yang tidak terduga oleh kita. Dan inilah yang menjadikan kita memahami. Kaidah ini luar biasa. Kaidah ini disampaikan pada surat Al-Ankabut ayat ke-69. Setelah ayat yang pertama menceritakan tentang ujian orang yang beriman, siapapun yang menempuh jalan ini walaupun tidak bertabur bunga, menempuh jalan kebaikan walaupun tidak bertabur dengan mawar dan coklat, serta pemandangan yang indah dan menyejukkan, tapi bertabur dengan berbagai macam unak dan duri. Berat, sulit, bahkan terkadang kita seakan kehilangan nafas. Bahkan terkadang seakan kita itu kekeringan dalam tenggorokan kita. Bahkan terkadang seakan-akan lambung kita kosong ketika menempuh jalan ini. Maka Allah yang akan menunjukkan jalan apa yang harus kita lewati. Dan siapakah yang lebih baik daripada orang yang telah diterangkan oleh Allah jalannya dalam kehidupan ini. Tidak ada orang yang paling bahagia kecuali orang yang telah ditunjukkan jalannya oleh Allah ketika dia bersungguh-sungguh. Itulah kaidah kita yang kita bahas pada kesempatan ini. Dan kita lanjutkan setelah kaidah ini pada kaidah berikutnya.